Akhirnya kemudian, eee, ngelihat tuh misalnya ada anak muda nggak yang di masjid yang rajin sholat subuh berjamaah, isyanya juga berjamaah, aktif di masjid dan sebagainya. Dan ayahnya tuh menawarkan gitu misalnya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi di rubrik Opimen selanjutnya, di mana kita kali ini akan bahas tema yang jadi eh, kelanjutan dari tema-tema Opimen selanjutnya dari yang kemarin. Kali ini temanya adalah perkataan dari seorang ustadz yang menurut saya cukup bagus dalam pandangan saya, dan nggak apa-apa juga sih kalau saya ternyata kayaknya cuma mau mengulang dari perkataan beliau. Nah, uh, jadi saya saya juga punya adik seorang wanita, dan kemudian saya itu makanya ini juga saya bahas karena sangat relate sama saya, yaitu uh, yang namanya ayah dan saudara laki-laki itu adalah panitia dari jodoh saudara wanitanya. Gitu. Nah, itu tuh panitianya. Kenapa judulnya begitu? Karena ini pandangan saya terkait dengan banyak sekali orang yang kadang-kadang mendesak seorang akhwat untuk segera menikah, sementara yang mendesak itu adalah orang yang seharusnya mencarikan jodoh untuk si akhwat ini. Siapa dia? Bisa ayahnya, bisa saudara laki-lakinya. Setiap lebaran ditanya kapan nikah, mana calonnya, udah tua loh, dan sebagainya tuh. Dan akhwat jadinya beban gitu. Nah, dari sini saya juga akhirnya berpendapat sepakat sama Ustadz yang tadi bahwa betul laki-laki itu laki-laki yaitu ayah atau saudara laki-laki di sisi perempuan itu adalah yang menjadi panitia pernikahan pada saudara wanitanya gitu. Kenapa begitu? Karena memang itu tanggung jawabnya dia. Nah, eh ini yang menurut saya jadi menarik dan harus diingatkan lagi bahwa kita semua sebagai saudara laki-laki atau sebagai ayah itu sebetulnya memang harus memberikan referensi-referensi terbaik pada saudara wanita kita, pada adik kakak wanita, adik atau kakak wanita kita itu kemudian mencarikan referensi yang menurut saya juga memang harus dilakukan. Kenapa begitu? Kebanyakan, karena yang saya tahu kebanyakan akhwat yang kemudian mereka sudah mulai mengenal Islam sejak mudanya, misalnya sejak SMA atau bahkan kuliah, ketika mereka pada sampai usia mau menikah, misalnya udah mau lulus kuliah atau lulus kuliah, baru lulus kuliah, mereka itu kemudian eh, bahkan banyak yang nggak kenal laki-laki sama sekali. Laki-laki yang mereka ingin nikah itu misalnya kayak kadang-kadang mereka juga punya standar tuh, tapi mereka tidak punya akses pada laki-laki ini gitu. Meskipun mungkin ada bisa lewat pola ta'aruf, misalnya kayak si laki-laki dijodohkan oleh ustadznya dan polanya adalah ta'aruf gitu. Itu mungkin terjadi lewat ustazahnya si wanita dan lewat ustadznya si laki-laki. Nah, yang namanya jogo juga pasti ketemu sebetulnya. Cuman ikhtiar ini juga sebetulnya harusnya dilakukan oleh saudara laki-laki dan ayahnya. Jadi kalau dalam pandangan saya adalah gimana wanita ini lebih mudah adalah ketika ayahnya itu misalnya rajin sholat ke masjid, yang terjadi adalah si ayahnya kemudian eh, ngelihat tuh misalnya ada anak muda nggak yang di masjid yang rajin sholat subuh berjamaah, isyanya juga berjamaah, aktif di masjid dan sebagainya. Dan ayahnya itu menawarkan gitu misalnya kayak, nah kamu udah punya calon, udah nikah belum? Udah punya calon belum? Kalau mau nggak sama anak saya tuh profilingnya begini begini begini, dan termasuk mungkin dalam konteks menyiapkan profiling itu bukan bukan juga misalnya kayak munafik sama kondisi adik atau anak wanitanya, tapi kemudian yang terjadi adalah menyiapkan misalnya kayak dalam pandangan saya misalnya kayak kasus saya nih misalnya sama adik adik kandung tuh, saya menurut saya adalah saya punya pandangan untuk wanita yang akan saya nikah itu kayak gimana sih kalau saya jadi laki-laki gitu. Nah, makanya saya menyiapkan, saya bilang paling tidak kamu punya apa ya, minimum requirement, paling minimum tuh syukur-syukur kalau bisa lebih gitu. Jadi dari situ kemudian wanita itu
dikasih tahu juga sama orang tuanya gitu. Ayah akan mencarikan kamu jodoh, tapi tolong juga kamu pantaskan diri kamu, karena ayah juga tentu mencarikan jodoh yang terbaik, tapi tentu ayah juga tidak akan, ayah atau misalnya kakak juga tidak akan melebih-lebihkan kondisi kamu, so sambil memantaskan gitu. Karena juga kita percaya kan orang baik adalah untuk orang baik, yang buruk ya untuk yang buruk. Nah, kita balik lagi bahwa dari sini kita bisa katakan bahwa eh, eh, ayah dan kemudian saudara laki-laki itu menjadi menjadi penanggung jawab atas jodohnya si wanita itu, termasuk kan bukan jadi panitia itu dalam artian bukan menunggu si wanita ini, apalagi kalau ahwat kan susah tuh misalnya kenal yang ikhwan yang masuk kriterianya karena nggak punya akses kan gitu, tidak menjaga dirinya selama selama ini selama dalam pergaulannya. Nah, si ayah itu bukan kayak nunggu lalu kemudian diseleksi, bukan. Malah kalau saya dalam pandangan saya itu kalau misalnya udah ada ikhwan yang serius dan oke, saya malah pengen kayak bisa nggak itu ikut saya itu dalam artian bareng-bareng. Jadi karena kita juga relatif sudah menerima kamu dan dalam proses menuju menuju kemantapan untuk kemudian hitbah dan pernikahan, itu bisa nggak kamu itu masuk ke dalam bisnis saya, masuk ke dalam pekerjaan saya, ke dalam dunia kami, sehingga juga itu tuh part of seleksinya gitu. Nah, bagi saya tuh menurut saya sih sah-sah aja gitu, toh ini adalah untuk sesuatu yang sifatnya jangka panjang gitu, memang harus dipilih. Dan jika ternyata dalam perjalanannya sepanjang itu kemudian ternyata yang terjadi adalah uh, tidak tidak selalu berhasil sampai pernikahan, ya gimana lagi gitu. Tapi kemudian ikhtiar ini dilakukan oleh saudara laki-lakinya karena keterbatasan wanita yang memang menjaga dirinya gitu. Itu menurut saya jadi isu juga, dan mudah-mudahan ini pandangan saya dan mengingatkan saya misalnya orang tua yang lain, atau misalnya saya kayak punya kakak kemudian untuk menjadi panitia, bukan sekedar menjadi menjadi juri, tapi menjadi panitia yang mencarikan, menseleksi, sampai bahkan mungkin mengawasi pernikahannya agar sesuai dengan hukum-hukum syara gitu. Nah, itu menurut saya menjadi menjadi pandangan saya dalam masalah yang ini. Eee ini jadi sebenarnya membantu juga. Saya juga punya karyawan yang kemudian pas saya tanya, misalnya kayak dia juga masih bingung gitu, karena padahal punya saudara saudara laki-laki, punya ayah yang sebenarnya bisa-bisa aja mencarikan, tapi yang terjadi adalah hampir setiap hari malah ditodong, atau hampir setiap momen-momen tertentu malah ditodong kayak, eee, "Mana calonnya? Nikahnya kapan? Kapan ngasih cucu ke ibu sama bapak?" Nah, itu kan malah menurut saya jadi kontraproduktif sama apa yang terjadi di keseharian yang dan pada yang idealnya gitu. Itu jadi catatan untuk kemudian para ayah, para saudara laki-laki. Mudah-mudahan setiap apa yang kita usahakan, setiap apa yang kita coba untuk yang terbaik untuk saudara perempuan kita, ya benar-benar dibalas dengan yang terbaik dan mendapat sesuatu yang memang yang terbaik. Itu saja untuk video kali ini. Eh, Tentu ini dari sudut pandang saya. Kalau mau diperkaya silahkan komen di komentar di bawah terkait dengan pandangan-pandangan ini. Mudah-mudahan memberikan sudut pandang yang lain, atau mungkin tidak terlalu baru, tapi paling tidak ini adalah dalam sudut pandang saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cek-cek juga video-video yang lainnya. Siapa tahu ada yang teman-teman butuhkan. Ada di playlistnya, bisa dilihat tuh tema-temanya. Eh, Mudah-mudahan semuanya yang kita usahakan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan untuk mendapatkan pemberitahuan tentang materi-materi, konten-konten yang biasanya saya bahas, atau teman-teman yang datang untuk berbicara dan bercerita di sini, teman-teman juga bisa nyalakan lonceng pemberitahuannya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.